dari Mbak Dila, sorry. Saking fokusnya gitu kan. Saya juga sambil ngeliatin nih isi-isinya. Oh iya, ada big cash si perbankan, terus saya habis perbankan kemana nih? Ke telekomunikasi. Oh, Telkom. telco. Habis masalah duit ke telco jangka panjang, habis itu kemana nih, ke multi finance, ada salah satu saham Bevin, terus ujung-ujungnya ada satu lagi Mbak, ke Apa tuh? otomotif saham Astra. Ah Asli ya, gitu betul. ya. Oke, memang Indexing. memang sejalan nih dengan secara general itu dua strategi tadi. Yang satu yang apa namanya, Indexing. indexing, dan yang satu yang bisa ngeboost lah gitu performa kinerja dari Trim Capital Plus itu sendiri. Oh, Oh ini sama ini Mas iya, Ilham, sorry, aku kelupaan. deposito. Jadi, bukan, satu lagi nih sektor. Karena ini kan udah menjelang pemilu nih Mas Oh Ilham. iya betul. Biasanya kan orang-orang bilangnya, kenapa nih nggak ada sektor konsumsi gitu kan? Iya. Story-story pemilu ini kan biasanya berkaitan sama sektor konsumsi. Karena pasti ada perputaran dana yang meningkat yang bisa ngeboost daya beli masyarakat. Nah, kalau untuk sektor konsumsi, view kita di Trimega Aset itu seperti apa? Jadi kalau sektor konsumsi sendiri itu kan ada dua ya Mas Ilham. Ada yang non cyclical, ada yang cyclical. Yeah. Kalau non cyclical ini biasanya yang consumer goods nih, kayak Unilever, Indofood gitu kan. Kalau yang cyclical ini lebih ke retailers kayak MAPA, MAPI, S Hardware. Nah, kalau di Trimega Aset sebetulnya tadi kita harus ngeliatin nih kondisi saat ini. Walaupun memang sektor konsumsi biasanya akan sangat diuntungkan ketika pemilu dan biasanya kan yang berbasis consumer goods. Tapi kita perlu ingat tadi harga komoditasnya mulai naik, ya kan? Harga-harga komoditas mulai naik. Sementara COGS atau harga pokok produksi dari emiten-emiten consumer goods itu pasti akan sangat terpengaruh sama kenaikan harga komoditas. Jadi biasanya itu akan berpotensi untuk mengurangi margin dari perusahaan-perusahaan yang ada di sektor tersebut. Nah, makanya kita mungkin sektor pick kita untuk konsumsi itu bukan di consumer goods ya, bukan yang di non-cyclical, tapi kita malah pilih yang retailers. Kenapa kita pilih juga yang retailers? Selain karena tadi ya, harga komoditasnya naik dan akan impact ke margin dari consumer goods, kita ngelihat bahwa sebetulnya landscape dari tingkat daya konsumsi masyarakat Indonesia saat ini itu ternyata 80%-nya itu masih disupport sama yang masyarakat middle up segment, Ilham. Gitu. Sementara masyarakat middle up segment ini kan mungkin dia akan lebih milih untuk spending ke hal-hal yang sifatnya itu nggak hanya kebutuhan primer aja gitu ya, yang lebih ke secondary ataupun tersier gitu. Jadi makanya kita lebih fokus ke sana sekarang dengan melihat tadi consumer goods mungkin akan kena impact dan kita lihat landscape-nya 80% dari konsumsi masih disupport sama middle up segment. Jadi pilihan kita itu lebih ke retailers. Dan memang MAPA, MAPI itu beberapa nama saham yang juga kasih atribusi performance yang cukup baik untuk Trim Capital Plus. Mungkin itu tambahannya. Sorry ya jadi kepanjangan, tapi supaya lebih lengkap gitu Mas Ilham. Apa betul, betul banget. Kita sebenarnya membutuhkan hal seperti ini. Jadi kayak, oh mau beli Trim Capital Plus, tapi isinya apa ya? Ini kenapa? Top holdingsnya seperti apa? Nah ini teman-teman udah dijelasin loh sama Mbak Dila. Nah ada pertanyaan nih Mbak Dila dari Kak Ray. Ya. Bagaimana target IHSG dari Trimegah AM menuju tahun politik 2024 dan korelasinya dengan kinerja Trim Capital Plus seperti apa? Oke, ini menarik nih pertanyaan tentang target indeks ya. Jadi saya perlu lurusin satu hal nih Mas Ilham. Walaupun tadi kita punya momentum stocks itu performance-nya cukup oke ya, bisa kasih dorongan atau booster yang sangat luar biasa juga buat Trim Capital Plus, tapi memang kita perlu akui kalau Trim Capital Plus ini akan sangat disupport juga kalau indeksnya itu rally. Gitu. Karena kan tadi tolak ukurnya adalah IHSG. Jadi selama indeksnya itu rally, sudah pasti Trim Capital Plus itu juga akan sama, akan ngikutin sama pergerakan indeks. Tapi mungkin nanti bakalan kita lihat tuh alfanya seberapa besar, dia akan menang seberapa besar dari indeks. Kalau Trimega Aset sendiri sebetulnya kita punya target sampai dengan akhir tahun itu IHSG itu bisa ke 7.300. Kayak sekarang kan mungkin 6.900 sampai 7.000 gitu. Jadi masih ada upside lah sampai dengan akhir tahun. Nah, tapi memang kalau dilihat sekarang ini beberapa faktor itu memang masih cukup memberatkan nih pergerakan dari pasar saham maupun pasar obligasi kita.
Terutama kalau kita lihat news dari global gitu ya, kan bisa kita bilang faktor-faktor eksternal lah yang sebetulnya cukup mendrive pergerakan dari pasar saham maupun pasar obligasi kita. Nah, tapi ke depan kita melihat sebetulnya ada potensi nggak sih IHSG itu bisa tembus 7.000? Karena kan selama ini kayaknya susah banget gitu ya. Udah 7.000, nanti balik lagi 6.900, 6.800. Apakah resistance 7.000 ini bisa kita tembus atau enggak? Nah, tadi menarik tuh ketika Mas Ray bilang tahun politik. Nah, kita tuh sebetulnya ngelihat politik ini tuh bisa jadi the next game changer juga buat potensi market kita ke depan. Gitu. Kenapa? Karena memang tadi ya, perputaran dana selama masa menjelang pemilu itu akan sangatlah besar gitu. Bahkan kemarin Bu Sri Mulyani sempat bilang, Mas Ilham, bahwa anggaran untuk pemilu itu sudah mencapai sekitar 97 triliun. Dan itu terlepas dari dana-dana kampanyenya parpol. Jadi kalau kita jumlahin, kalau dari parpol-parpol itu semuanya akan spend money untuk kampanye mereka, itu mungkin kisarannya tuh 100 sampai 170 triliun gitu. Jadi kebayang nggak sih teman-teman jumlah perputaran dana menjelang pemilu itu sangatlah besar. Dan hopefully itu juga bisa mendorong potensi dari daya beli masyarakat untuk semakin meningkat. Dan memang saat ini juga picture dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan masih sangat disupport sama 60%-nya itu ya dari domestic consumption. Gitu. Jadi selama pemilunya itu mungkin bisa berjalan lancar dan nanti calon-calon capres maupun cawapresnya ini juga dinilai cukup favor dengan pemerintahan yang sebelumnya, saya rasa tinggal tunggu waktu aja sih. Ini bisa jadi the next catalyst ya buat market kita. Terus yang kedua nih, satu hal yang menarik, tadi juga saya baru baca, ternyata Mas Ilham, pemerintah ini kan punya anggaran yang memang untuk anggaran belanja pemerintah atau government spending. Nah, ternyata dari awal tahun sampai dengan akhir Agustus, itu pemerintah baru menghabiskan sekitar 50% dari total government spending mereka. Sementara kan kita masih ada nih sisa akhir tahun baru sekitar 4, hanya sekitar 3 sampai 4 bulan lagi lah ya sampai dengan akhir tahun. Nah, berarti kan masih ada 50% lagi nih. Jadi mungkin menuju kuartal 4 tahun ini kita akan melihat government spending itu makin akan accelerate lagi gitu. Jadi akan semakin banyak nih on top of tadi perputaran dana menjelang pemilu. Jadi harusnya ini akan semakin meningkatkan daya beli atau konsumsi masyarakat gitu. Jadi beberapa faktor tadi yang mungkin bisa mensupport kondisi market kita sampai dengan akhir tahun, dan hopefully tadi juga ada story bahwa commodity price-nya mulai naik. Nah, mungkin ini bisa jadi gambaran juga nih buat foreign investor terutama untuk bisa masuk lagi ke market kita. Walaupun sekarang mungkin mereka cenderung outflow karena kan kondisi eksternalnya lagi sedikit volatile gitu ya, sedikit banyak news dari US terutama yang membuat marketnya jadi volatile, tapi menurutku sih tinggal tunggu waktu aja. 1-2 katalis ya yang bisa menggerakkan pasar saham kita ke depan. Itu mungkin Mas Ilham. Iya betul banget Mbak Dila, apalagi dari kondisi domestik ya, kayak kemarin suku bunga Indonesia juga dipertahankan sebesar 5,75%, terus tingkat inflasi yang masih di bawah 4%, mungkin beberapa katalis yang bisa ya hopefully juga bisa mensupport IHSG tembus 7.000 ini di level psikologisnya, karena memang nembus turun naik turun lagi, mungkin market juga lebih cenderung ke wait and see ya Mbak ya. Dan terus teman-teman yang misalnya bertanya-tanya kenapa ya reksadana saham kita tuh kadang performanya turun atau sebagainya macamnya. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman juga tahu, mungkin ini sebagai insight aja. Ketika tadi Mbak Dila juga mention hopefully IHSG rally, maka akan juga berimbas ke performanya reksadana saham. Tapi bedanya adalah ketika teman-teman atau kita membeli saham, salah satu saham misalnya saham perbankan gitu, ABCD gitu, performanya naik, ya saham itu akan naik, kita mendapatkan profit. Ketika performanya turun, ya kita akan loss gitu. Tapi kalau di reksadana saham itu lebih ke arah diversifikasi dan manajemen risiko. Jadi untuk teman-teman nih yang ingin berinvestasi dan udah dibocorin semua sama Mbak Dila mengenai produk Trim Capital Plus dan tahu nih seluk-beluknya, saya pengen berinvestasi tapi tidak mau risiko yang
tinggi banget, ya teman-teman bisa mempertimbangkan untuk berinvestasi Trim Capital Plus di Saya Kaya nih teman-teman. Nah, Mbak Dila, tadi kan udah banyak banget nih, aduh kalau misalnya dicatat tuh nggak sabar nih kayaknya pengen investasi. Dan juga mengingatkan nih teman-teman kalau investasi itu berisiko. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita memiliki tujuan finansialnya terlebih dahulu. Dan yang kedua juga paling penting kita menyesuaikan profil risiko kita seperti apa, apakah konservatif, moderate, ataupun agresif. Tadi Kak Rey ada, oh ini, terima kasih insight-nya, terima GM, lengkap banget penjelasannya, wah mantul memang Kak Rey ini. Terima kasih juga Mas Rey. Nah terus untuk berinvestasi nih Mbak Dila, kira-kira teman-teman yang mau berinvestasi di Saya Kaya itu untuk membeli reksadana saham Trim Capital Plus membutuhkan dana berapa? Oke, minimum pembeliannya cuma 100.000 aja Mas Rey, jadi sangat-sangat terjangkau ya untuk teman-teman bisa berinvestasi di produk ini, bisa punya exposure juga untuk potensi return yang cukup baik ya, karena tadi kita lihat year to date-nya 14%, bahkan tadi sempat saya tarik performance 3 tahun terakhir ya Mas Rey, Mas Ilham, saya tarik performance 3 tahun terakhir, itu Trim Capital Plus berhasil memberikan return di sekitar 62%, sementara di periode yang sama IHSG itu hanya sekitar 30%. Gitu. Jadi sebetulnya secara return 3 tahun terakhir pun performance dari Trim Capital Plus ini bisa outperform dari benchmarknya. Gitu. Tapi ya balik lagi teman-teman, jangan hanya menjadikan return ya sebagai patokan gitu dalam melihat kinerja suatu reksadana. Alangkah baiknya sebetulnya kalau teman-teman tuh juga lebih perhatiin kayak tadi tuh top 10 holdingsnya ya Mas Ilham seperti apa, sektor-sektor pilihannya seperti apa. Terus kinerja, kalau saya sendiri pribadi selain dari return, saya juga suka ngeliatin nih misalnya di momen-momen pada saat indeksnya lagi turun gitu ya, misalnya turun 1%, apakah seberapa dalam juga sih penurunan dari reksadana saham tersebut, dan butuh berapa waktu sampai reksadana tersebut tuh bisa rebound. Karena kalau biasanya nih reksadanya udah naik, terus turun gitu kan. Nah, habis turun tuh dia nggak rebound. Nah, itu biasanya akan jadi red flag tertentu gitu ya. Jangan-jangan ada beberapa saham yang quote on quote kita bisa bilang nggak liquid yang kemudian bikin bikin reksadana saham tersebut tuh nggak naik lagi. Jadi sebetulnya nggak apa-apa ketika reksadana sahamnya turun, indeksnya turun, tapi teman-teman perlu lihat bisa nggak dia rebound gitu. Seberapa cepat sih dia bisa rebound lagi. Nah itu mungkin bisa jadi tolak ukur juga nih buat teman-teman dalam melihat kinerja suatu reksadana. Yes, return itu penting, tapi nggak hanya dijadikan satu-satunya patokan gitu ya Mas Ilham, karena kan return di masa kini dan masa sebelumnya tuh belum menjanjikan return di masa yang akan datang gitu. Jadi semakin bijaklah kita dalam memilih satu reksadana. Gitu. Ya mungkin yang tadi di-mention bahwa yang pertama tujuan finansial kita dulu seperti apa, betul. Terus risikonya seperti apa, kemudian baru dicocokkan dengan produk reksadana yang ingin kita pilih. Nah, Mbak Dila ngomongin soal yang barusan nih, untuk tidak hanya return tapi juga mungkin bahasanya kita melihat drawdown-nya atau seberapa jauh reksadana tersebut itu turun, terus apakah bisa balik lagi tahun berapa lama gitu. Nah, cocoknya reksadana Trim Capital Plus ini diinvestasikan untuk tipe investor seperti apa, dan apakah untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang? Oke. Kalau ngomongin tipe investor reksadana saham, memang pada umumnya itu disarankan untuk yang punya time horizon yang cukup panjang, Mas Ilham. Atau misalnya tujuan investasinya kalau bersifat jangka panjang, misalnya buat dana pensiun, itu biasanya kita akan lebih menyarankan untuk masuk ke reksadana saham. Jangan sampai nih misalnya kita punya tujuan investasi buat dana pendidikan anak gitu ya, buat uang pangkal sekolah gitu. Terus anaknya sekolah tahun depan, kita masukinlah ke reksadana saham. Nah itu saya rasa nggak bisa dijadikan, nggak bisa seperti itu karena pasti resikonya akan sangat tinggi gitu. Jadi betul tadi saya setuju sama yang Mas Ilham bilang, kita perlu tahu tujuan investasi kita tuh apa. Jadi kita bisa ukur juga time frame-nya itu seberapa panjang.
Nah, kalau reksadana Trim Capital Plus, karena reksadana saham pastinya akan lebih cocok nih buat teman-teman yang punya time horizon itu jangka panjang gitu. Nah, kalau untuk yang kan ada juga nih Mas Ilham yang bilang kalau reksadana saham tuh lebih cocok sama yang muda-muda gitu. Iya. Kalau reksadana pasar uang atau obligasi cocoknya buat yang udah Udah senior. usia pensiun gitu ya, usia senior. Nah, tapi saya sebetulnya agak kurang setuju juga gitu. Menurut saya usia itu bukan hanya jadi tolak ukur untuk melihat pilihan suatu reksadana gitu ya. Karena biasanya malah yang muda-muda ini kebutuhan kita itu yang sifatnya itu pasti relatif jangka pendek. Kayak misalnya nih pasangan baru nikah, pengen punya rumah, pengen punya mobil, itu kan biasanya kebutuhan investasinya itu time frame-nya itu jangka pendek. Iya. Justru yang udah usia-usia pensiun, itu kan biasanya kebutuhan jangka pendeknya udah terpenuhi. Biasanya mereka akan punya waktu dan alokasi jumlah dana yang lebih besar sebetulnya untuk masuk ke yang lebih agresif. Nah, sebetulnya poinnya adalah teman-teman itu baik dalam melakukan financial planning ataupun dalam melakukan investasi, alangkah baiknya untuk tetap menerapkan prinsip diversifikasi gitu. Mau kita usia tua, mau kita usia muda, mau kita profil resikonya agresif maupun konservatif maupun moderat, menurutku tetap harus jalanin yang namanya prinsip diversifikasi aset gitu, karena itu pasti akan mengurangi resiko juga dari keseluruhan portfolio investasi yang kita punya. Gitu mungkin Mas Ilham, tambahan dari aku. Oke, terima kasih banyak Mbak Dila. Ini sebenarnya ada pertanyaan mungkin dari Kak Tikir, sebenarnya tadi udah dibahas sih. Mungkin Mbak Dila, kebetulan juga sudah waktunya nih, sudah menjelang akhir dari IG Live. Bisa Mbak Dila highlight mengenai strateginya atau mengenai Trim Capital Plus. Kalian pesan-pesan terakhir juga nih untuk teman-teman yang ingin berinvestasi, reksadana harus melakukan langkah apa saja? Oke. Thank you, sekalian nge-wrap up mungkin ya. Ini thank you banget pertanyaannya dari Mas Tiker Tik ya. Sangat bisa membantu untuk nge-wrap up diskusi kita di sore hari ini ya Mas Ilham. Jadi memang kalau sampai dengan akhir tahun ini, sektor apa sih yang menjadi sektor pilihan buat Trim Capital Plus? Tadi sebetulnya udah kita sampaikan ya Mas Ilham. Jadi Trim Capital Plus ini kan karena strategi utama investasinya itu adalah kita harus bisa jaga pergerakan dengan benchmarknya, which is indeksnya. Makanya benchmark replication ratio-nya kita jaga di 50%. Tapi sisanya kita akan juga memanfaatkan momentum stocks atau alpha stocks yang bisa kasih potensi upside lebih tinggi. Nah, untuk pilihan sektornya di Trim Capital Plus, tentunya kita nggak akan beralih dari pilihan sektor yang punya market cap paling besar di indeks, which is finansial gitu ya. Saham-saham banking itu pasti akan masuk ke top 10 kita. Nah, kemudian kita juga cukup comfort, cukup overweight di sektor telco, ya, operator telekomunikasi, tapi mungkin lebih spesifik ke saham-saham yang punya potensi growth lebih tinggi, seperti misalnya tadi aku sampaikan ISAT dan Excel ya, Indosat dan Excel. Nah, terus karena tadi kita lihat landscape-nya sekarang, harga-harga komoditas itu mulai bergerak naik, kita juga ambil momentum untuk mulai isi-isi di beberapa nama untuk sektor komoditas energi dan sektor komoditas bahan baku, terutama yang mungkin metal based commodity ya, kayak nikel maupun copper, itu kita mulai isi-isi juga. Makanya di top 10 holding set Trim Capital Plus nanti mungkin ada nama-nama seperti Medco, itu mungkin akan masuk juga gitu, karena tadi story-nya inline gitu ya, bahwa commodity price mulai naik, tentunya akan menguntungkan emiten-emiten di sektor tersebut. Nah, selanjutnya juga tadi sektor multi-finance ya, itu kita ambil juga proxy di sana, karena itu tadi kita melihat bahwa saat ini ketika pemulihan ekonominya mulai berjalan pulih ya, sebelum ex-COVID gitu ya, pasca COVID kita melihat bahwa volume penjualan dari otomotif, kendaraan otomotif itu semakin meningkat pesat, dan kita ambil proxy-nya tuh di multi-finance. Kenapa? Karena kalau orang beli mobil, beli motor pasti butuh dana gitu, dan butuh peminjaman dana dari perusahaan-perusahaan multi-finance gitu. Jadi beberapa sektor pick inilah yang kemudian kita aplikasikan untuk Trim Capital Plus, dan memang untuk beberapa sektor kayak multi-finance tadi ya, pilihan kita di multi-finance itu memang kasih atribusi performance yang cukup optimal buat kinerja dari Trim Capital Plus. Dan sampai dengan akhir tahun ini, dengan target indeks kita masih bisa ke 7.300, hopefully itu juga bisa
kasih upside, ruang upside juga buat kinerja dari Trim Capital Plus ke depan gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat indeksnya turun nih ke 6.900, 6.800 buat yang profil resikonya agresif dan punya time horizon jangka panjang, udah mulai bisa tuh ya Mas Ilham akumulasi lagi reksadana Trim Capital Plus di momen-momen seperti itu. Mungkin itu Mas Ilham, semoga bisa wrap up diskusi kita di sore hari ini. Wah, terima kasih banyak Mbak Dila untuk diskusinya hari ini. Sebenarnya ada pertanyaan terakhir sih, tapi sedikit banyak udah dibahas. Apakah berinvestasi di Trim Capital Plus bisa sebagai dana pensiun dan warisan, Mbak? Terus berapa lama? Ya, mungkin bisa dijawab. Ya, sudah pasti Mbak Erika cocok banget buat dana pensiun. Terus berapa lama sebaiknya investasi di reksadana saham? Sebetulnya untuk pada umumnya ya, kalau untuk jangka panjang itu di atas 5 tahun gitu untuk berinvestasi di reksadana saham. Tapi balik lagi bisa Mbak Erika sesuaiin juga sih sama kondisi gitu. Kalau emang ngelihat oh ternyata 2-3 tahun udah profit gitu ya, terus memang mau dialokasikan untuk kebutuhan investasi yang lain ya sebetulnya silakan aja gitu. Tapi pada umumnya karena resiko dari reksadana saham itu lebih besar daripada reksadana kelas aset lain, kita saranin untuk yang time horizon-nya itu lebih ke jangka panjang gitu. Semoga terjawab Mbak Erika. Menjawab Mbak Erika. Ya, terima kasih